Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari apa yang diberitakan Tuhan Yesus ketika dia sedang mempersiapkan murid-murid untuk kedatangannya yang kedua kali. Ada banyak perumpamaan yang dia sampaikan, salah satunya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di dalam Matius 25 ini, mulai dari ayat yang pertama diceritakan bahwa ada 10 gadis, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Itu ayat yang kedua. Gadis yang bodoh membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan membawa minyak dalam buli-buli mereka. Nah, ayat yang kelima dikatakan mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis semuanya bangun. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi gadis-gadis yang bijaksana itu tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat yang ke-10 berkata, waktu sudah tidak ada lagi. Maka ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dua tipikal orang Kristen dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika dikatakan di sini membawa pelita, sama kita semuanya adalah terang. Saudara ingat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Jadi ini berbicara tentang dua golongan orang Kristen, dua golongan orang percaya. Nah, sedangkan minyak menyala itu berbicara tentang roh yang menyala-nyala, berbicara tentang gairah dalam mengikut Tuhan, berbicara tentang kesetiaan di dalam Tuhan, berbicara tentang bagaimana mempersiapkan diri dalam menyambut hari Tuhan yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, saudara kan dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini menggambarkan bahwa ada dua golongan. Ada orang yang memang dari awal dan seterusnya dia tetap bersemangat, bergelora untuk menanti-nantikan Tuhan. Bahkan sekalipun dia mengantuk, dia tetap berjaga-jaga supaya ketika Tuhan datang, dia didapati siap dan layak untuk diangkat bersama-sama dengan dia. Tetapi berbeda dengan kelompok garis-garis bodoh, dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dia sangat ceroboh. Dia tidak membawa minyak cadangan. Dia juga tidak memahami bagaimana kedatangan Tuhan itu, bahwa dia seperti pencuri pada waktu malam. Saya ulangin lagi. Gadis-gadis bodoh ini adalah melambangkan orang-orang Kristen yang ceroboh. Mengapa ceroboh? Pertama, karena mereka tidak menjaga semangat mereka dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, karena mereka tidak memahami bahwa waktu Tuhan datang tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu semua orang harus siap sedia. Dan yang ketiga adalah mereka tidak memperlengkapi diri mereka dengan segala kebaikan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa berkenan atas kehidupan mereka. Pada akhirnya, saudaraku, apa yang Tuhan katakan kepada mereka, "Enyalah engkau daripadaku, karena aku tidak mengenal engkau." Ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangkan, entah sudah berapa lama menjadi orang percaya, tetapi di tengah jalan, semangatnya kendor, gairahnya hilang, kasih mula-mula sudah tidak ada lagi.
tidak lagi mempersiapkan diri, bahkan tidak peduli dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan dia menjadi salah seorang pengejek yang berkata, dari dulu juga orang sudah mengkhotbahkan Yesus segera datang, Tuhan segera datang, akhirnya tidak datang juga. Ya sudahlah, tidak usah lagi saya percaya akan hal itu. Dan mereka juga tentu saja hidup mau gue, sesuka hatinya, seakan-akan Yesus tidak akan pernah datang lagi. Dan pada saat itu, saat yang tidak kita tahu, saat yang kita tidak duga-duga, dia datang. Adakah engkau mempersiapkan diri? Seperti engkau dulu kenal dengan dia, jatuh cinta kepadanya, dan sampai hari ini tetap jatuh cinta, bahkan semakin jatuh cinta, dan semakin mempersiapkan diri untuk menyambut dia datang? Atau engkau juga seperti 5 gadis yang bodoh itu? Mari kita renungkan firman ini. Dan saya berharap kita tetap semangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia di surga. Tuhan Yesus memberkati.